nandung tu kenapa ini lagi biasa? Karena Allah tidak memberi panas. Ya, benar. Ya. Racun itu yang memberi mati, atau mati itu sendiri yang membuat kita mati. Ini logika Allah ya. Ya. Muncul contoh ada ya, Tengku. Kira-kira kalau saya minum baygon mati nggak? Pasti kita menjawab mati, karena mati pasti. Tapi di sini pertanyaannya, baygon itu yang memberi mati atau sifat mati yang memberi kita mati? Hakikatnya mandung ba Allah, mana le? Mandung ba Allah, tapi baik menailai dari dulu. Mandung ba Allah kabeh perkara Tuhan apa boleh dan kita awal. Kita berpikir, kita rasai, sesungguhnya hidup di dunia ini memang ditipu kita oleh dunia. Ditipu kita, sampai ini ditipu. Tadi kita sudah bilang kan, sudah sampaikan, katanya telinga itulah yang mendengar. Tadi kita sudah bahas, bukan telinga yang membuat mendengar, suara yang datang ke telinga sehingga ditipu. Ya, benar. Kalau racun kita yakini yang membuat mati, maka sungguh racun pada Nabi Muhammad biasa saja, tidak mati Nabi. Ya. Nabi Muhammad pernah diberi racun oleh seorang perempuan di dalam salah satu Nabi Muhammadnya yang paling galak Pak domba kebiri ya. Nabi paling galak ya. Maka dia tirorino orang Yahudi diberi racun. Ya, dipajuk-pajuk Rasul, racunnya masuk ke tubuh Nabi, lagi biasa aja. Berarti racun tidak memberi sifat mati, tapi mati yang memberi kita mati, sifat mati itunya. Ini adanya kibang waktu berat, nyan kamu urusannya sama Allah untuk menyebab mati itu. Tapi dia menjanji, kita berjanji untuk jangan bawa ke Allah dulu, walaupun ada kitanya mandung ba Allah. Punya jawaban mandung ba Allah kabeh perkara. Kitanya yakin mandung ba Allah kemudian. Tapi ayo kita merasai, saya ini ditipu enggak oleh dunia. Ternyata benar kita ditipu. Lidah yang katanya bisa merasa, sesungguhnya lidah bukan mengeluarkan sifat rasa. Telinga yang katanya bisa memberikan pendengaran, tapi sesungguhnya suaralah yang memberi pendengaran. Mata katanya bisa melihat, tapi sungguh bukan mata yang memberikan sifat melihat, pemandangan yang memberikan penglihatan. Ya, gitu. Sudah, ya benar. Jadi samanya Allah, mendengarnya Allah itu kan lagi mendengar kita yang kita mendengar ada sebabnya. Ada faktornya. Ini lagi mahu pakai bahasa tak mencapai lagi. Nyo lembantu urung-urung online yang hanya bahasa Aceh. Orang-orang kalau lentuan tersebut pakai bahasa Aceh aju-aju, yang tanda berarti dan putaran air kilo. Oh nya. Tapi menyala online Indonesia. Benar kan? Ya kan? Ya, sudah. Lapar itu yang memberi sifat lapar perut atau laparnya atau mana? Yang memberi sifat kenyang itu kepada perut yang merasa kenyang atau makanan yang memberi sifat kenyang, yang membawa sifat kenyang. Kemudian diulang juga tuh. Perut ketika kenyang, apakah perut itu yang memberi sifat kenyang atau makanan yang masuk ke dalam perut membawa sifat kenyang? Maka jawabannya adalah makanan yang memberi sifat kenyang. Menyogetanya tamu itikut bahwa perut yang memberi sifat kenyang, ikan paus mana kenyang. Ini kejadian Nabi Sulaiman. Ya Allah, berikanlah izin kepadaku. Aku ingin menguji, aku ingin mengetes, memberi rizki kepada ikan paus. Dikumpulkan semua makanan, satu kampung ini diberikan makanan, dimakan ikan paus, lalu ikan paus berdoa, mengatakan kepada Nabi Sulaiman, hansib Nabi Sulaiman, saya nggak cukup makan, perlu lagi. Berarti bukan perut ikan yang memberi
kenyang dan seterusnya. Maka itu namanya sama Allah SWT. Sama Allah itu sesuatu yang tidak ada Allah bisa mendengar, apalagi yang sudah ada. Nih contoh. Ya, nah. Ya, contoh. Ya. Musuh contoh so dalam kamar mana? Zaid, si Zaid. Dalam kamar mandi itu ada si Zaid. Lalu si Zaid bernyanyi. Contoh deh, kadang kan banyak anak fung dan orang kamar mandi pakai ini kan. Si Zaid bernyanyi. Bernyanyi ini kan mengeluarkan suara. Nah kan? Suara. Lalu seseorang namanya Mustafa. Orang bertanya, Mustafa, kau ada dengar nggak si Zaid sedang bernyanyi? Atau karena si Zaid sedang bernyanyi, Mustafa tahu, oh nyala kamu mana si Zaid, elun tepul hatunya. Kenapa dia tahu si Zaid dalam kamar mandi? Karena bernyanyi itu mengeluarkan suara. Ini adalah cara mendengarnya manusia. Suara ini ada karena ada si Zaid, sehingga barulah tahu Mustafa ada si Zaid. Karena jadi pemahaman ini lebih hangat kita mendengar ini karena ada sebab, karena ada faktor. Kabeh titik itu benar. Tapi Allah Subhanahu wa taala, mendengarnya Allah itu sebelum bernyanyinya si Zaid, Allah sudah dengar. Ya kan? Si Zaid belum bernyanyi, tapi Allah sudah mendengar. Si Zaid setelah bernyanyi, Allah sudah mendengar. Berarti Allah bisa mendengar sebelum Zaid bernyanyi, Allah bisa mendengar ketika Zaid bernyanyi, Allah bisa mendengar ketika Zaid tidak bernyanyi. Ya, kibah mafhum dalam mafhum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Zaid itu bernyanyi. Nah, kelan tepung yang Zaid. Wadah ada bernyanyi nah tepuran. Ya, begitu ya? Gitu ya? Jadi suara ini yang Allah bisa mendengar, suara yang belum keluar suara yang setelah keluar suara. Nampak kan? Nah, ini sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah. Contoh lain, Tengku, saya berdoa. Sudah, saya berdoa. Ketika saya berdoa, maka Allah Maha mendengar, yaitu sama mendengar. Sudah, samanya Allah ketika kita belum berdoa, siapa yang contoh? Saya. Allah mendengar itu ketika saya sedang berdoa, Allah mendengar. Ketika saya belum melantunkan doa, Allah mendengar. Ketika saya setelah berdoa pun, Allah mendengar. Ya, kayaknya untuk Tuhan cara Allah mendengarnya kalau cukup titik sampai situ. Nabi hanya menyuruh kita belajar tauhid, berfikir tentang ciptaannya, wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan berfikir tentang zatnya. Ya. Pesan Nabi bertauhid yaitu tafakkaru fi khalqillah. Banyaklah kau berfikir tentang ciptaan Allah, wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kau berfikir tentang zat Allah. Ini zat Allah sama. Ya, sudah. Contoh terakhir. Ya. Sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya suara papan tulis. Suara papan tulis. Ini. Ini suara papan tulis ini debitu. Debitu belum keluar suara.
dia ada suara papan tulis. Nah, sudah? Mari pakai seperti tadi. Sebelum ada suara papan tulis, Allah mendengar. Sama. Ketika Allah papan tulis terdengar, maka Allah sama. Sebelumnya juga, setelahnya Allah juga sama. Sudah? Pertanyaannya, Tengku, Allah bisa melihat nggak suara papan tulis? Suara papan tulis bisa dilihat atau tidak? Tentu jawabannya bisa. Maksud kita, kita bisa melihat nggak suara papan tulis? Kau mendengar, bisa lihat nggak suaranya? Ya benar. Dia dengar. Kalau Allah bisa melihat suaranya, bisa mendengar suara. Kalau kita hanya bisa mendengar suara. Ya, begitu. Ketika Zaid, sama lagi Zaid ketika bernyanyi, Allah mendengar Zaid dan Allah bisa melihat suara Zaid. Ya, tiba bentuk. Mungkin kitanya nanti pula awal karena yang pelajaran fisika yang lagi gelombang-gelombang suara. Ya. Nih gelombang suara. Belajar fisika kan ada gelombang suara. Dia penting ni keumuman gelombang ni. Penting karena hakikat suara itu sulit dizatkan, diwujudkan. Lagi contoh paling kecil. Angin sedang enak duduk santai merokok, minum kopi, maka datang angin sepoi-sepoi. Angin itu bisa kita rasakan, bisa kita dengar, tapi tak bisa melihat. Lantas pertanyaannya, bagaimana bentuk angin? Lagi waktu angin mana? Kartun mana? Kartun. Ya. Jadi terkadang kita juga ditipu sebenarnya. Angin itu ada nggak sih? Kok nggak bisa dilihat? Ya kan? Angin nggak bisa. Parfum mana sih parfumnya? Waktu kita perlu parfum lainnya, kayak jebit ini betul. Tapi berinya kita kadang. Nah sudah, itu sama Allah. Sama Allah maha mendengar suara, maha bisa melihat suara. Kalau kita hanya mendengar saja suara tanpa bisa melihat. Satu, dah lanjutkan. Nah, kemudian ya setelah itu maka sifat Allah yang selanjutnya adalah as-saniyatu asyra. Dan yang ke-12, bahwasanya buta, wahwa dan adapun buta itu diddul basri, lawan dari pada basar, melihat. Sifat Allah yang ke-12 melihat, basar. Lawannya al-amas, buta. Sudah? Allah itu melihat, beda tentu melihat Allah dengan kita. Kalau Allah melihat sesuatu yang belum terjadi sesuatu, Allah bisa melihat. Kenapa saya bisa melihat kitab Tengku? Karena dia sudah ada, sudah wujud. Karena ilmu dia, makanya bisa saya lihat. Kenapa saya bisa melihat ini Tengku? Punya penghapus. Kenapa? Karena dia sudah ada, sudah wujud, bisa dilihat. Kenapa saya bisa lihat sorban? Kenapa saya bisa lihat tikar? Kenapa saya bisa lihat meja? Kenapa saya bisa lihat dinding, kipas angin, peci, baju, papan tulis? Karena sudah wujud, sudah ada. Tapi kalau sebelum itu ada, bisa nggak kita lihat? Tentu nggak bisa. Nah, Allah Subhanahu wa taala
sebelum ada sesuatu Allah bisa melihat, setelah ada sesuatu Allah bisa melihat, setelah ada sesuatu lalu tiada Allah bisa melihat. Jadi melihat Allah segala sesuatu yang tak berwujud Allah bisa melihat. Kalau kita harus ada wujud baru lihat, punya wujud hanya melihat. Ya kan? Nah, sama lagi urut begah dah no peti hantu. Apakah ana peti? Ana kalau. Oh, kalau minta lihat boleh, ada doanya. Ya begitu kan? Itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Maha melihat. Ya, kan? Makanya Luqman Hakim memberi wasiat kepada anak-anak. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, jangan kau kira bahwa sesuatu yang kecil pun di dunia ini, yang sesuatu kecil itu berada di tengah malam gelap gulita, yang sesuatu itu sudah di tengah malam berada di balik batu yang terpendam, Allah tetap bisa melihat. Ya, maksudnya gimana? Sesuatu yang kecil, yang dia berada di tengah malam, yang sudah tengah malam di padang yang luas, yang di padang luas dia berada di balik batu-batu lain, Allah bisa melihat juga. Fayati bihallah, kata Luqman, kata Allah, kata Luqman Hakim, Allah bisa melihatnya. Menurutnya haji. Habis dah kemenangan itu lagi lapar. Sifat lapar tak bisa dilihat, sifat cinta tak bisa dilihat, sifat rindu tak bisa dilihat, sifat kenyang tak bisa dilihat. Maka Allah Maha melihat. Nyangka? Kemudian sabah tu terakhir. Nah. Ats-tsalitsatu asyar. Adapun yang ke-13 adalah al-kharsu. Kharsu itu punya pegah apa pun kan? Bisu. Nah, bisu. Yang ke-13 bisu. Wa fi ma'nahul bakam, atau lawan daripadanya maknanya al-bakmu. Wa huwa ziddul kalam, dan lawan daripada bisu itu kalam. Maka sifat Allah adalah kalam. Lawan kalam adalah bisu. Nah, masalah kalamnya, alhamdulillah kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Tapi hanya perlu ulang bacut mungkin yang tua kan. Kalam Allah itu ulama sepakat bahwa kalam Allah tidaklah berhuruf, tidaklah bersuara. Kalau kalam kita berhuruf dan bersuara, kalau kalam Allah itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Sepakat ulama, kalam itu tidak punya huruf. Laisa bil harfi, laisa bil hurufi, wala ya bisawt. Kalam Allah itu tidak punya huruf, tidak punya suara. Kalau kalam kita nah huruf, nah suara, hanya mungkin terpegang apa dia punya hanya huruf, tetap pakai huruf, ya kan? Karena mungkin dadu huruf pi dua jen, dadu nangon dengan dua. Ini terpegang apa dia hanya berhuruf, hanya bersuara, tengah benar. Coba kau phone, hanya mungkin. Karena mungkin orang mufum lajunan hanya perlu apa? Waktu kita bicara itu perlu menggunakan huruf. Saya mau pergi ke Lambaru. Saya perlu huruf, pergi perlu susunan kata, ke Lambaru perlu susunan kata. Kalau sudah susun katanya harus keluarkan suara. Colek bacut mak dengan saya mau ke Lambaru. Banyak kali kita susun huruf, hanya ada pegang apa? Hanya form dia. Didu, yang mana sih ada duduk kan? Ini pegang apa? Ada karak kerja nak orang kopi yang pegang apa? Padahal dia mahu kena pegang, belum kena jak Lambaru. Susunan kata sudah faham, tinggal itu bisu dah.
Maka oleh karena itu, kalau kalam kita punya huruf, punya suara. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa Al-Quran ini mana masuk dia kalam Allah atau tidak. Al-Quran sekarang ini yang punya huruf, yang punya harakat, yang punya lapik, ini bahasanya. Maka ini bukan kalam Allah. Kalam Allah itu ketika dilantunkan lafadznya, contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita lantunkan ini, lalu keluar maknanya. Inilah yang disebut kalam. Contoh. Ketika kita ini terpahami, lagi contoh ya. Ini paling enak. Wa yas'alunaka 'anil khamri. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya. Wa yas'alunaka 'anil khamri, wahai Muhammad. Ketika ada orang bertanya kepadamu tentang khamar, wal maisir, dan tentang judi, qul fihima ithmun, katakanlah Muhammad, keduanya ini perbuatan dosa. Sudah. Huruf ini bukan kalam Allah. Harakat bukan kalam Allah. Di mana kalam Allah? Ketika orang memahami, oh ternyata dilarang ya judi. Oh ternyata dilarang ya minum khamar. Kak, ada orang tanya, tentu chip itu gimana? Ya, benar. Kale, mencipkan nahi tamong geno, kahane begah li Allah anil khamri wal chipi, mana begahnya? Hanya kan? Tapi orang bertanya, chip itu hukumnya apa dulu? Haramkah atau halal? Sudah, kita bertanya dulu cara main chip itu apa? Banyak buang waktu. Ya. Apalagi duit banyak keluar, penjualan, kemudian HP, ya, HP pikah loh ada beracunnya. Nyotalu tigo, mana lu bak tempong baknya, gara-gara chip. Banyak sekali madarat di chip ini. Lalu orang bertanya, dia halal atau haram? Maka kalaulah ini sudah masuk ada jual belinya, dia itu judi. Kalau judi, maka larilah ke di sini al-maisir. Kalian, maka dalam pikiran kita itu bit, langsung bit, lebih dayo. Ternyata chip itu haram. Kan? Itu bila oleh itu, ternyata chip itu makna namanya. Itulah kalam Allah. Maknanya itu kalam Allah. Hana form aku, lu pakai bahasa lain. Yang kalian tuan sampaikan pada pertemuan yang lalu. Bisa nggak kita beri nasihat ke anak dengan makna? Bisa. Ya. Selama ini orang memberi nasihat kepada anak kadang dengan lidah. Nah, jangan ke situ, jatuh. Mitanya pegah haba, sehingga dia tahu. Tapi dengan makna bisa. Cuma cara mat tongkat dong lagi yang dudong nekan. Itu memberi makna. Nanti ayah ada apa di mana kayak. Nanya balik dia. Dalam pemahaman anak tadi, wah ayah sudah bilang kali ini kayak enggak boleh. Kemudian lihat dengan makna. Ini makna yang lainnya bukan wahaba, mau berhaba. Maka Al-Quran kalam Allah itu ketika melantunkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah itu makna yang keluar, itu yang disebut dengan kalam. Habis yang benar komentar.
Tauhid nó aku detik dan tu pening. Tapi anda tak pening, insya-Allah anda tahu. Dan berpesan kepada mandu-mandu jamaah termasuk jamaah online banyak sekali kadang yang lapor aku belum dalam tanya orang tiga bab jamaah bahkan bab tauhid jarang tahu punya bab fikih kadang untuk berdebat di meeting. Orang kalau fikih berdebat pun boleh, kalau tauhid enggak ada. Maka ada yang bilang salah satu jamaah begini, kami enggak berani tanya takut salah karena tahu tauhid. Nah kalau pegang kalau itulah gunanya sang guru bertanya tentang tauhid yang salah, itulah yang dianjurkan daripada menahankan diri untuk tidak bertanya karena menganggap diri benar. Yang tenang. Saya takut salah bertanya, itulah yang benar. Tapi ada orang saya mau tanya tapi nggak enak, nanti takut salah. Itu merasa diri paling benar. Ya sudah. Jadi bertanya terus walaupun salah nanti dibenarkan. Baik, menancap kesimpulan agar kita terarah. Apa sih kajian yang dapat kita ambil malam ini? Pertama, bahwa Allah itu Maha mendengar. Mendengar Allah itu bisa mendengar sesuatu yang ada, bisa juga mendengar sesuatu yang tidak ada. Yang kedua, basar. Allah itu melihat segala sesuatu, baik kecil, baik besar, baik panjang, baik tak ada, baik sebelum dia ada atau sesudah ada, atau sudah ada tapi tiada. Terakhir, kalam. Ini kalam Allah. Kalam Allah ulama sepakat tidak berhuruf, tidak bersuara. Lalu di mana kalam Allah pada Al-Quran? Pada maknanya Al-Quran. Habis tak benar? Ya, jadi terarah kajian. Jadi ya kan ya. Jadi untuk mempelajari lebih dalam, di online perlu juga saya kasih tahu. Ini kalau promosi, ini mantu kalau jemput. Ini buku saya tulis dalam bulan puasa selama bulan Ramadan. Saya tulis ya, lengkap. Semua dalil ada, dalil Quran, dalil hadis, dalil akal, bak kutu-kutu kana ini kalau ni. Tuhan Yesus, Tuhan agama, boleh buku. Memang dulu tulis nama tu. Ya, semua ada. Jadi mengenal Allah itu pertama rangkaiannya carikan dalil Quran. Tunggu, saya mau mengenal Allah gimana caranya? Ambil Quran. Sudah ambil Quran, sudah. Lalu putar otak. Gimana cara putar otak? Lihat di sekeliling kita semua ada keajaiban yang ditanamkan Allah yang bisa dirasakan untuk orang-orang yang mau berfikir saja. Bak pisang nak keajaiban dulu. Pun kaya yang roh dari bak kaya ada juga keajaiban. Allah tanam itu sengaja tidak bisa dilihat. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mau berfikir, mau mengenal Allah, mau dulu. Sudah menggunakan Quran, sudah. Kalau gitu putar otak, putar bebas, terserah berfikir terus. Nanti dipagari dengan Quran dan hadis. Inilah yang membuat orang-orang Eropa banyak masuk Islam. Toh yang peneliti, tidak tua yang pernah meneliti tentang negeri Sabah, Ratu Balkis. Ada seorang ilmuwan, dia ingin meneliti yang orang Islam itu. Ilmuwan ini bukan orang Islam. Karena dia sulit dapat referensi, dia pakai Al-Quran untuk bisa meneliti tentang peninggalan kerajaan Ratu Sabah. Dia menggunakan Quran untuk meneliti tentang kerajaan Ratu Sabah. Quran dipakai. Yang pakai pun bukan orang Islam. Kita ni orang Islam, ada pakai Quran. Kita duduk untuk dalam lemari kan. Yang pakai mudah di bawah jamaah. Yang Quran dari Mekah. Baca ada. Gimana? Ya?
Ini yang minta itu ilmuwan yang meneliti tentang Ratu Saba, dia baca tak dapat. Dia temukan Quran, dia teliti. Ya, sang penemu dua air yang berbeda. Dia masuk ke laut Meksiko. Di dalam laut Meksiko ternyata ada sungai. Ya, ada sungai. Dia terkejut. Kenapa ada sungai dalam lautnya? Kan nanti ya. Nakrung dalam laut kibancara, nakrung dalam laut. Dia masuk ke pendalaman laut Meksiko. Masuklah ke dalam laut sedalam-dalamnya, ada sungai di dalam. Sungai nggak biasa aja, turun lagi. Lalu dia buatlah penelitian itu dalam artikelnya. Lalu dia menjelajah ke dunia. Sampai dia diundang oleh Mesir untuk mempresentasikan makalahnya kepada ilmuwan Mesir. Setelah dia menyampaikan itu, lalu salah seorang datang, Pak, 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah menggambarkan ini. Ya, marajal bahraini yaltaqiyan. Karena dalam surah Ar-Rahman, ya, berjalanlah dua laut, bertemulah dua laut. Disitulah dia masuk Jadi mengenal Allah itu mudah. Caranya otak ini terus berpikir. Semua tempat yang kita lihat ada makna yang Allah tanamkan. Dan tengah kandang dan tuannya. Ayah-ayah jamaah sedang melihat saya semua. Ini dari ujung rambut saya sampai ke bawah ada keajaiban yang Allah tanamkan. Ada memang, tapi mudah-mudahan berpikir, nyai itu dulu. Itu biar. Ini juga yang membuat Profesor Dr. Elmuri dari Inggris, salah seorang profesor bidang ahli dalam bidang embriologi, meneliti tentang kehamilan seorang perempuan. Lalu dia temukan Al-Quran, masuk Islam. Nah, maka buku dunia lo desain menang itu. Wujud mana dari Quran, lo sebutkan. Kemudian wujud mana dari akal, saya sebutkan. Sama mana dari Quran, saya sebutkan. Sama mana dalil akal, saya sebutkan. Jadi nyolong cerita tentang proses tubuh kita, ada sel darah merah, ada sel darah putih, detak jantung, tinggi Nabi Adam, hancurnya kapal Nabi Nuh. Ya benar kan? Nah, jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu marilah sama-sama kita amalkan hadis Nabi. Tafakkaru fi khalqillah, banyaklah kau berfikir tentang ciptaan Allah, wala tafakkaru fi datillah, jangan kau berfikir tentang zat Allah. Ya, kan? Ya, tapi apalah dikata di negeri Islam yang mayoritas Islam di dunia adalah Indonesia ini, banyak orang Islam yang bukan Islam. Tapi di negeri Eropa, Amerika, di Australia, di Swiss, di Rusia, yang bukan negeri Islam, tapi orang berbondong-bondong masuk Islam. Ada yang salah di sini. Ada yang salah cara beriman orang Indonesia. Ya kan? Ya kan? Kenapa di Eropa yang bukan negeri Islam, Islam terus berkembang? Kenapa di negeri kita yang mayoritas Islam, Islam semakin menurun? Ada yang salah cara kita beriman. Di mana salahnya? Menyantut nambah roh. Nah, itu ada bab sendiri. Tapi salah satu cara salah kita beriman kepada Allah adalah bahwa sesungguhnya kita tak mau berpikir, mengotak-atik akal kita dengan Quran, mencari keberadaan Allah. Mencari keberadaan Allah. Balik di Indonesia kita dibalik mencari keberadaan duit dari Quran. Gimana maksudnya? Cetak Quran, korupsi. Menteri Agama, Menteri Agama yang korupsi, cetak Quran tahu?
Salah kita amalkan Quran. Orang Eropa mengamalkan Quran, menjadikan Quran untuk dia berpikir. Kalau kita menjadikan Quran untuk cari duit. Ya, fatwa deh, kupu bagian fatwa. Dari mana dapat Quran? Terus apa fatwanya? Boleh apa-apa wakaf orang Aceh di Arab Saudi kita olah. Nah, dari demi fatwanya. Ilmu hanya kemana? Kahai lo minta, apakah boleh wakaf itu diambil alih diolah orang lain? Lo menang, lo jak buat abu le di macam tanya. Lo tanya buat abu le di mana abu? Ini lo dua alam kamarnya, dalam rumah abu dua. Abunya ini yang pakai bahasa Indonesia. Ini abu ada duit 100.000 dengan lafaz gaya. Sudah, saya pakai sebentar saja, atau saya ganti, atau saya bawa, atau saya alih ke tempat lain. Boleh? Boleh abu? Boleh. Dan tanya, kenapa nggak boleh? Karena ada lafaz untuk daya. Saya berikan duit ke Tengku Habibie 100.000 untuk daya. Kalau ada lafaz begitu, tak boleh dipindahkan wakaf, tak boleh diganti, tak boleh dipinjam. Jadi lepang dengan hukum bahwa orang yang di Arab Saudi ingin mengolah tanah wakaf orang Aceh di Arab Saudi. Dijawab oleh ulama Arab Saudi, nggak boleh. Dan seterusnya menggunakan Quran untuk cari duit. Jadi disinilah salah kita beriman. Duit saja, duit terus. Itulah beriman kita. Nah, lihat. Orang Eropa itu hanya berlepeng. Kasih tapengnya di Eropa, di Rusia itu banyak sekali duit. Mereka itu lebih berharga harga diri daripada duit. Ya, orang Eropa mana? Orang Eropa itu, orang Amerika itu lebih berharga harga diri daripada duit. Jepang itu kalau tervonis salah satu pejabat korupsi, harga dirinya runtuh. Maka harakiri itu kan? Bunuh diri. Ya, di Jepang, Pak Lo, yang kejadian yang pejabat korupsi email oleh pejabat lain, diambilnya dibongkar sampah, karena harga diri. Kalau kita harga kakek, ini olah guru kan. Ya, jadi begitulah yang dapat saya sampaikan. Maka oleh karena itu, mari sama-sama ini takut hari utak berada. Tapi pikir ciptaan Allah, jangan lupa dengan dipagari Al-Quran. Nah, otak ini liar. Kalau liar nggak bisa dipagari, hati-hati. Ya, makanya di Indonesia nasi yang liar akalnya. Kemana-mana dia pergi. Sehingga nanti timbullah untuk apa sholat, yang penting hati baik. Ya, itu. Itu karena akalnya liar. Untuk apa berjilbab, tapi banyak yang maksiat. Lebih baik tak berjilbab. Yang penting hati baik. Kan katalah. Nah, model lain. Untuk apa sholat? Sholat itu kan hakikatnya niat. Tanpa niat tak ada sholat. Kalau gitu niat saja tidak usah sholat. Ya, dibik dong. Nah, itu akibat akal liar, tidak dipagari Al-Quran. Baik ya, lanjut. Nah, pertanyaan 5 menit itu apa itu? Ya, kasih. Ya, sudah. Lanjut, punya anak kita sudah online. Jadi online ini mana? Taboh dah. Abuya mau tanya tentang tauhid, tentang trilogi tauhid agama Wahabi. Nah, tauhid ilahiyah, tauhid rububiyah. Ya. Ya, triloginya ya. Trilogi itu tauhid Wahabi, yaitu
ilahiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tauhid ilahiyah, rububiyah itu salah atau tidak? Tauhid ilahiyah, rububiyah itu hakikatnya sama, tapi dibuat oleh pihak Wahabi Salafi dijadikan berbeda. Ilahiyah arti umumnya ketuhanan, rububiyah juga artinya ketuhanan. Sama-sama juga. Seandainya ada orang yang memisahkan ketuhanan jadi rububiyah satu, ilahiyah satu, maka sungguh dia sudah membagikan cara bertuhan. Cara bertuhan yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Mak masa Nabi hana ilahiyah, rububiyah tidak ada. Tapi sifat 20 ada nggak masa Nabi? Tidak ada juga. Tapi dalam mimpi ulama-ulama, Nabi datang memberi keyakinan kepada umatnya sifat 20, silahkan belajar boleh. Ya, rububiyah, uluhiyah. Rububiyah itu ketuhanan makna umumnya, ilahiyah juga makna ketuhanan. Menyonan untuk kota berbeda kan sama sih. Contoh, malaikat bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Tahu ini? Taubah law lain. "Man ilahuka?" Siapa Tuhanmu? Kan sama. Sama kan? Sama. Ilahun, la ilaha ya, tiada Tuhan. Ilaha arti itu Tuhan. Ya Rabbi artinya juga tuh. Jadi menyangka sama apakah berbeda? Nah ini yang bahaya. Hati-hati. Ya Rabbi Tuhan, ya Ilahi Tuhan. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Wahai Tuhanku. Rabbi juga. Ya Rabbi yaghfir lana wal walidaina. Tuhan juga. Jadi hati-hati. Kenapa sih dibedakan oleh Wahabi? Karena Wahabi di sisi lain menyamakan ketuhanan dengan orang-orang kafir. Nah, insya Allah penjelasan ini agak sedikit panjang karena nanti pertama waktu kita singkat, yang kedua memahami ilahiyah, kesalahan ilahiyah rububiyah ini itu tak bisa sedikit, harus bela bacut penjelasannya agak mufhum. Nah, benar kan? Intinya adalah ilahun itu sama, rabbun juga sama, ilahiyah itu sama, rububiyah sama, tapi dibedakan oleh Wahabi Salafi. Ya, Kak, habis. Nanti. Cuma? Ya. Soal contoh jahit tadi ya, Tuhan mengetahui bahwa saya ingin bernyanyi. Contoh sekarang saya ingin merampok untuk beberapa kemudian, apakah Tuhan mengetahui dan merampok itu akan menjadi kebiasaan menjadi mata pencarian, akhirnya menjadi takdir hidup saya. Apakah takdir itu ketakutan juga? Ya. Yang pertama itu dua pertanyaannya. Pertama, apakah Allah mengetahui sebelum kita bernyanyi, sebelum kita berbuat, sebelum kita mencuri? Yang kedua pertanyaannya adalah apakah takdir itu dari Tuhan? Begitu kan? Ya kan? Pertama, Allah itu Maha mengetahui. Tahu sebelum sesuatu ada, tahu sebelum sesudah sesuatu itu ada, tahu setelah sesuatu ada menjadi tiada. Seandainya Allah tak tahu sesuatu yang belum ada, maka ada sesuatu yang tiada. Begini maksud saya. Ini logika filsafat. Kalau akhi ada kuliah, kita akan belajar filsafat. Ya kan? Ya, sekarang coba lihat baik-baik. Ya. Ini sesuatu. Saya buat lambang S saja. Nah, ini sesuatu yang ada. Nah, sesuatu yang ada, sesuatu yang tidak ada.
Kembali lagi ke sesuatu. Contoh seperti kita juga, kita dulu belum ada, maka sesuatu yang tidak ada, lalu menjadi ada, lalu menjadi tiada, lalu menjadi ada, satu lagi menjadi sesuatu yang tiada. Ya, sudah. Filsafat itu dia bertanya di sini. Di sini itu sebelum sesuatu tiada itu apa namanya? Sebelum sesuatu yang tidak ada, belum ada bumi, belum ada matahari, belum ada Nabi Muhammad, belum ada Nabi Adam, belum ada malaikat, belum ada surga, neraka, aras, kolam. Sebelum sesuatu itu ada, apa sebutannya? Maka sebutannya sesuatu. Oke. Terus sebelum ada sesuatu itu apa lagi namanya? Allah itu maha tahu tentang ini, semuanya. Sudah. Saya mencuri Tengku. Saya 5 bulan lagi mau mencuri. Apa Allah tahu? Tahu. Kejadiannya bagaimana? Tahu juga. Perampokannya bagaimana? Jam berapa? Tahu. Berapa orang polisi sampai nanti 5 bulan lagi? Tahu. Terus masuk penjara mana? Tahu. Ya, jadi Allah maha mengetahui. Allah itu segala sesuatu yang kita tahu, Allah tahu. Ulang tiga. Maha tahu Allah itu segala sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, sudah. Satu. Yang kedua, takdir. Kamu kenapa nggak cari duit? Kami semua udah kaya. Nggak mungkin lah. Saya udah miskin. Udah takdir miskin. Mana jawaban? Udah mungkin kaya, kata takdir itu. Mungkin nanu udah melero mandu miskin. Maka takdir. Kamu sakit? Ya, saya sakit. Udah minum obat? Udah banyak sekali minum saya obat. Terus kenapa enggak sehat? Enggak tahu lah, udah takdir. Enggak saya sehat kayaknya nih. Enggak lah sampai mati. Udahlah, udah takdir. Ya. Sikit-sikit takdir. Kamu kenapa mencuri? Takdir Allah juga. Ya. Kamu kenapa berzina? Takdir Allah. Kamu kenapa menampar orang? Takdir Allah. Semua takdir. Sehingga sahabat bertanya ketika Nabi sedang duduk, sahabat bertanya datang, "Ya Rasulullah, seandainya kami ini orang rajin sholat, lalu nanti kami masuk neraka, itu kan takdir ya Rasulullah. Untuk apa kami sholat kalau akhirnya masuk neraka?" Itu sahabat bertanya itu. "Ya Rasulullah, kalaulah kami orang kaya, lalu nanti saat sebelum mati kami miskin, untuk apa cari duit? Pada hakikatnya kami miskin, takdir." Apa kata Nabi? Kibanya Rasulullah, "If'al ya ashabi." Tugasmu lakukanlah bagaimana Allah perintahkan. Lakukan seperti mana biasa. Kalaulah Allah mentakdirkan kau masuk neraka, lalu kau terus menjalankan sholat, lakukanlah seperti biasa. Oke, satu. Apakah itu takdir Allah? Semuanya takdir. Zina takdir Allah, mencuri takdir Allah, apalagi berbuat baik takdir Allah, semua takdir Allah. Tapi janganlah takdir itu hanya digunakan sebagai pesimis. Itu tak boleh hukumnya. Sudahlah takdir Allah, pesimis sajalah saya, enggak selera lagi. Ayo kamu sikit lagi akan sehat, minum obat. Enggak, takdir Allah. Terus gimana mati? Udahlah mati aja, takdir Allah. Jadi orang salah mengartikan takdir. Nah, kalaulah mencuri itu takdir Allah, sebelum mencuri, tabugah takdir Allah. Saya mau berzina, terjadilah zina. Waktu zina takdir Allah. Sebelum berzina, Anda bilang takdir Allah? Enggak, ini salah cara mengungkapnya. Coba, saya mau berzina. Sebelum berzina itu, apa dia bilang? Ini takdir Allah atau bukan?
Nabi nya mana dia tabi takdir Allah. Zina takdir Allah, ini lucu. Atau takdir Allah. Tegolong tak pubutnya nak takdir Allah kemana? Itu jawaban almarhum Abu Lul. Abu Ya Lul tanya oleh Abu, wahai Abu Ya, bagaimana hukumnya orang mencuri lalu bilang takdir Allah? Abu Ya Lul jawab, sebelum mencuri ada nggak takdir Allah? Kalau ada, maka diamalkan takdir sebelum mencuri, jangan setelah mencuri. Satu. Yang kedua, memang yang kita lakukan ini takdir. Tapi pertanyaannya, yang buat takdir itu Allah. Apakah Allah bisa merubah takdir? Bisa? Yang buat takdir siapa? Allah. Bisa nggak diubah oleh Allah takdir? Bisa, berarti nggak punya dulu. Nggak usah takut. Ya, contoh seandainya Rasulullah datang, kamu ahli neraka. Ya, kamu ahli neraka. Itu kan Rasulullah yang bilang karena sudah takdir. Dipanggil oleh Allah di yaumul hisab. Kamu sudah kutakdirkan masuk neraka selama-lamanya. Masuklah kita neraka, lalu kata Allah, "Hai, tak jadi masuk surga." Bisa atau tidak? Jadi kenapa ragu dengan takdir? Allah yang buat takdir, masa Allah nggak bisa ubah takdirnya? Takdir yang Allah buat. Ya, mana? Baik ya. Jadi tugas kita tentang takdir adalah beriman tentang takdir ini. Ya, maafun, gitu ya. Jadi mencuri itu, cobalah sebelum mencuri, takdir Allah atau bukan? Ya, gitu cara mengamalkannya. Ya, jadi begitu ya. Sahabat bertanya pada Nabi tadi, Nabi, seandainya kami sholat lalu masuk neraka, untuk apa sholat? Nah, Nabi nggak bilang, iya juga ya. Kata Nabi, lakukan terus, lakukan seperti biasa. Berarti Nabi tahu takdir itu bisa diubah. Nah, ini hadis sahih. Nah, kawin, nyalain. Gimana Pak Unden? Mana? Nah, jadi Pak Herman Jalil, praktek ketauhidan caranya gimana? Hah? Praktek ketauhidan caranya bagaimana? Ketauhidan itu dasar tauhid yang paling rendah adalah ma'rifatullah. Itu dasar tauhid paling rendah. Makanya kita nyawa teh bobot kan katengga geno. Ma'rif awaludin ma'rif. Nah, dasar agama itu, dasar tauhid itu mengenal Allah. Tentu saya ingin mengamalkan ketauhidan yang benar. Bagaimana caranya? Rasakan dulu kita punya agama atau tidak. Gimana cara rasanya? Percaya nggak sama Allah? Percaya. Agama sudah ada. Terus ngapain lagi? Belajar tauhid dengan guru. Buka kitab. Nanti dirangkaikan oleh guru bagaimana cara mengenal Allah lebih dalam. Ya, benar kan? Maka Allah bersabda, maka Allah berfirman, "Udzukurni adzkurkum washkuruni wa la takfurun." Banyaklah ingat aku, niscaya aku ingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku dengan kamu kafir. Jadi langkah pertama mengenal Allah adalah ma'rifatullah. Nah, ini dia mengenal Allah. Nah, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengenal Allah? Harus tentu dengan ilmu. Karena mungkin hanya ilmu langsung mengenal Allah juga. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Rasulullah saja ketika diajarkan oleh Jibril, siapa guru Rasulullah? Jibril alaihi salam. Jibril datang, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a khaffaihi ala fakhidaihi. Ketika datang seorang laki-laki, yang laki-laki itu Jibril, lalu duduk di depan Nabi, lutut Jibril dengan lutut Nabi Muhammad bertemu. Wada'a kaffaihi ala faqidaihi, lalu diletakkanlah dua tangan Jibril di atas dua paha Rasulullah. Akhbirni anil iman ya Rasulullah. Beritahu kepadaku iman itu apa wahai Rasulullah. Nah, itu Jibril sedang mengajari tauhid, artinya dengan Nah, mudah-mudahan
buat tauhid oleh ilmu fa syaikha lahu syaitan, gurunya syaitan lagi dia idul mimpi Jibril lehnya kayak error ni kayak pugah haji Nabi ke-26 enggak ada berguru tak habis ya tak habis nanti jamaah dirahmatillah Allah, kalau tak ada lagi maka cukup sampai sini. Nah, kajian kita malam yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan bermanfaat bagi jamaah yang dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi terakhir ini yang menyona rencana untuk yang kena pesan buku dunia mungkin untuk bakalah nak buku Nasrullah. Jadi bukunya kan lengkap mendung. Dalil Quran kalem pudu, dalil hadis yang pudu, mandu dalil kah? Ya, jadi ini kalau lengkap mendung dan alhamdulillah sudah diberi sedikit pepatah dari Ustaz Abdul Somad LC MA. Hotel tuan rompok melabuh, tunjuk bukunya siapa? Dah bukan Ustaz Somad menunjuk bacut bak leun wahai ustaz. Pepatah drone ya. Jadi insya-Allah. Makanya ceramahnya ikut. Ya, dan tulis. Ya. Nah, di jamaah dirahmati Allah sampai sini saja. Mudah bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala sayyidina